penting menurut aku komunikasi. Kayak kalau misalnya terus kayak kalau misalnya emang dari awal udah niat gitu ya, mau gimana pun itu badainya pasti bisa sih. Sebelah rumah aja kalau nggak niat mah nggak bisa gitu ya. Bukan masalah jarak tapi masalah niatnya. Niat dan effortnya guys. Hai guys, balik lagi ke teman ASK. Hari ini aku bareng sama Adeline. Maybe you can introduce yourself. Ya. Hai guys, nama aku Adeline. Tapi biasanya aku lebih suka dipanggil Adele. Tapi teman-teman yang baru aku kenal kayak 2 tahun lalu manggil akunya Adeline. Tapi aku kurang nyaman sebenarnya. Kayak itu bukan aku gitu. Jujur. Jadi aku Adele gitu. Okay, so jadi hari ini kita lagi di Halle, cause Adele ini STK-nya di Halle ya? Iya, benar. And hari ini kita pengen bahas topik yang menurut aku menarik banget karena sebenarnya aku juga relate sama yang ini nih. Oke. Hari ini kita mau bahas topik long distance relationship. Aneh banget ya. Sebenarnya kayak biasa kita ngomongnya soal studi, tapi I think this is very closely related juga sama topik studi ke Jerman. Mungkin sebelum kita mulai ke topik LDR, mungkin ada bisa jelasin kamu tuh sekarang di Jerman ngapain sih? Like what are you doing right now? STK kamu di mana? And what's the plan gitu? Jadi aku tuh STK-nya di Halle, terus aku M-Course kan. Karena aku dari dulu pengen banget jadi dokter. As always. Ya. Doain ya semoga aku bisa jadi dokter. Amin, gitu kan. amin. Oke, terus aku baru lulus STK tuh kayak semester lalu summer. Oke. Katanya kalau misalnya M-Course medicine itu kan kalau misalnya summer kan nggak banyak ya Iya. pilihannya. Jadi aku nunggu winter gitu. Nah, selagi lagi nunggu winter ini, aku kemarin sebenarnya aku ada daftar cadangan di Wuppertal. Oh, oke. Jauh banget ya. Di Halle Wuppertal tuh jauh banget guys, kayak 8 jam. Tapi itu sedenggangnya itu yang lain. Iya, yang lain. Jadi Oke. nah, tapi itu keterima kan. Oh, oke. Terus tapi aku mikir lagi kayak ini sebenarnya bukan aku bener Gak akan mau ini. iya gitu. Karena rencananya dari awal dari dulu banget dari aku kecil aku pengen banget jadi dokter. Wih, dari kecil. Terus Tapi kayak kita lihat ya nanti bagaimana Amin, gitu kan. amin. Nah, tapi aku kan kemarin tuh lulus STK-nya kan summer semester kan. Sedangkan summer itu kan nggak banyak gitu uni yang buka untuk medicine. Jadi ya aku kemarin daftar 2 tapi nggak keterima gitu kan karena ya, Oke. ya uninya banyak, uninya sedikit, yang lamarnya banyak gitu kan. Iya, benar. Kayak ya udah Namanya gitu, kedokteran. iya, itu problemnya gitu kan. Iya. Terus habis itu ya udah aku nunggu nunggu winter semester lah. Tapi kemarin itu waktu summer aku juga daftar di Wuppertal jurusan Lebensmittelchemie. Oke. Mungkin boleh jelasin lebih sedikit chemie of Indonesia? Apa ya, Lebensmittelchemie itu kimia pangan gitu kali ya. Iya. Teknik pangan? Beda sih. Beda lagi ya? Oke. Kalau teknik pangan tuh Lebensmitteltechnology. Oh, lebih T. Oke. Gitu. Nah, terus tapi aku nggak ambil karena aku berpikir kayak kayaknya ini tuh aku nggak bener-bener pengen gitu loh. Ini kayak aku iniin egoku doang gitu, Iya, kayak iya. biar keterima gitu kan. Karena seneng banget ya dapet langsung ya. Iya. Terus aku nggak ambil, jadi ya udah aku berpikir kayak adalah aku tunggu aja di winter. Terus aku stay lah di Halle. Aku daftar namanya Propaeditikum. Oke. Nah, tapi jujur aku nggak masuk ke kelasnya. Oh, oke. Karena kayak aku telepon gitu kan ke orangnya, terus katanya tuh nggak perlu sebenarnya. Nggak boleh ke kelasnya? Iya, kecuali Oke. kamu tuh apalagi kan aku maunya medicine kan. Iya. Jadi tuh punktenya tuh nggak bisa diambil, katanya sih kayak gitu. Oke. Resum punktenya. Iya. Tapi kalau misalnya jurusan yang murni atau gimana gitu mungkin bisa ya untuk mengambil resum punktenya biar nanti dipakai buat gitu. Jadi ikut Propaeditikumnya ini kayak buat ngambil visa, is it? Or memang? Enggak, visaku masih ada sih. Jadi Itu kayak- tujuannya ngambil kalau ngambil itu apa ya? karena aku takut, kayak aku takutnya kalau misalnya tiba-tiba ada kontrol tanya lu ngapain di sini gitu. Oh, oke. Tapi aku kan masih belum gitu paham kan. Iya. Tapi kayak aku pikirnya kayak yang penting tuh aku ada nih imat gitu loh. Jadi aku masih sebagai murid di sini. Alasan, iya. Tapi sebenarnya nggak masalah visa, cuman kamu biar pede aja ada kegiatan di sini gitu. Iya, gitu. Oke. Nah, terus ternyata kan nggak perlu masuk kan. Jadi ya udah aku cari kerja gitu Sambil ya. kerja. Iya.
sekarang aku lagi kerja di Kindes, apa sih nama gue? Kindergarten. Bukan di kindergarten. Bukan kindergarten lagi. Kita bukan kindergarten. Welcome to Germany. Namanya apa ya? Kindestagesstätte ya? Atau apa gitu? Care. Daycare. Iya, Iya, daycare. oke. Itu deh. Ah, oke. Gitu sekarang. Emang banyak banget kegiatannya. Perjuangan kedokteran aku tahu nggak mudah. And you've already like fight for how many years? Kayak kamu lulus tahun berapa? Terus Aku lulus SMA 2021. Terus aku les bahasa Jerman tuh bulan 7. Kayak orang-orang udah les dari kapan, tahu aku baru les setelah bulan 7. lulus Iya. SMA. Terus itu aku datang ke Jerman 2022 bulan 8. Jadi Oke. kayak hampir 2 tahun yang lalu. Yes. Terus aku nggak ambil ANP waktu pertama datang karena kan udah telat kan Iya. daftarnya. Terus aku pas 6 bulan awal aku les bahasa Jerman di Hochschule di Berlin karena aku pernah tinggal di Berlin 6 bulan awal. Terus habis itu pas summer semester aku daftar di Halle, di Kaiserslautern karena itu aku bener-bener untuk mengisi egoku gitu kayak Biar dapat 1 semester. tapi kan KL kan adanya T-Kurs doang ya, Iya. terus habis itu aku daftar apa lagi ya, Leipzig sama München gitu. Halo, akhirnya dapat di Halo. Ya kan dapat di Halle pertama kali di kita tuh Halle gitu kan, makanya udah aku stay di Halle aja. Oke, menarik banget. Dan perjuangan banget sih menurut aku karena ya pastinya aku ngerasa semua orang yang mau ngambil kedokteran pasti kayak nggak bisa cepet-cepet pastinya, harus banyak sabar, harus strategis juga. I feel like you should learn and know a lot about how to go to kedokteran kayak gitu lah. Dan kalau nilai gimana nih, aman nggak buat pursue kedokteran? Kayak merah sih sebenarnya. Tapi kayak kalau misalnya, tapi kayak tergantung uni gitu kan. Iya, benar. Tapi kayak ada beberapa uni yang kayak bisa masuk gitu. Oke. Tapi kayak ya sudah lagi lihat aja gimana gitu ya. Amin, semoga bisa lah. And yang menarik buat aku, karena tadi kan Adel sempat sebut nih, dia emang udah pengen kedokteran dari kecil, bahkan ya dari Indo, jauh-jauh ke Jerman, yang dimana aku tahu tuh nggak gampang. Perjuangannya nggak sampai di situ, tapi ada lagi nih, perjuangan satu lagi, yaitu LDR. Can you tell me more about it? Kayak mungkin, ya gimana? Gimana kamu LDR-nya so far, berapa lama gitu? Oke, jadi aku tuh LDR. Tapi aku dari Indo udah LDR. Oh oke, beda-beda kota di Indonesia. Iya benar. gitu. Jadi kayak aku di Medan kan, di Binjai, terus kayak pesan aku tuh di Tangerang. Ah oke, ketemunya di mana tuh? Ada deh. Oh ya oke, gak boleh di spill guys. Terus aku sekarang jalan hampir 3 tahun sih. Oh, Tuh. oke. Jadi emang pas mutusin ke Jerman itu udah tahu bakal LDR. Ya, dari awal kayak aku mau ke Jerman nih gitu. Jadi kayak ibaratnya aku dari awal tuh kasih tahu gitu loh ke dia kayak, oh aku rencananya mau ke Jerman gitu kan. Ke Jerman tuh buat kuliah, lagi kuliah kan panjang ya. Iya. Terus kayak Dan kedokteran lagi. benar. Terus kayak ibaratnya tuh aku ngasih tahu dari awal biar kedepannya tuh kayak nggak kayak, oh gara-gara kamu jauh nih gitu Iya, kan, bisa kan iya. kayak gitu kan. Terus kayak ibaratnya aku udah kasih warning nih dari awal gitu, kalau misalnya emang mau, kalau misalnya kayak kalau emang bisa gitu kan, kayak ini LDR nih jauh 6 jam 5 jam gitu. Bener. Kan, terus kayak perjalanan pesawatnya kan bukan yang kayak ke Medan Malaysia cuma Bener. 45 menit gitu kan. 18 jam guys. Terus kayak ya kalau misalnya emang ibaratnya mau gitu kan, ya udah gitu. Terus Wah. akhirnya bisa gitu kan, ya sampai sekarang puji Tuhan ya. Menarik banget. And was it like a very easy decision for you guys? Atau boleh cerita nggak gimana kayak ketika itu di brought up topiknya, kayak gimana kalian handle itu? What's the consideration gitu? Aku bingung ya sebenarnya, tapi kayak dari awal kayak pesan aku juga dia punya ketertarikan gitu loh sama Jerman. Oh oke. Tapi kayak bukan kayak tentang sejarahnya gitu, kayak gimana dulu gitu kan. Terus ya dia beda sih dengan itu, apalagi kan ibaratnya kan sekarang tuh masih masing-masing ya gitu kan, kita tuh sama-sama punya tujuan gitu loh, sama satu sama lain, masih muda gitu kan. Jadi Yes. kayak kita kejar dulu tujuan, apa sih namanya, kayak Hauptziel gitu apa sih gitu dalam hidup gitu. Itu butuh perjuangan banget ya kan pastinya, kalau ada pilihan LDR ya you would choose otherwise pastinya kan. Terus kayak mungkin buat teman-teman yang sekarang I feel like pasti banyak banget nih
ada yang pacaran dari Indo, terus satunya tiba-tiba pengen ke Jerman dan kayak aduh bisa nggak ya LDR. What are the biggest challenge for you in the past 3 years yang kamu ngerasa oh people harus siap-siap nih soal masalah ini pasti muncul banget and you have to tackle it, dan gimana caranya? Masalahnya yang paling besar adalah perbedaan waktu itu. Apalagi kalau misalnya yang satunya punya kegiatan, sedangkan satunya enggak gitu loh. Yes. Jadi kayak ibaratnya kan Indo itu 5 jam lebih cepat gitu daripada kita. Terus kayak ibaratnya tuh di Indo tuh mereka udah ngabisin waktu kayak hampir 1/4 hari gitu loh. Terus kita tuh baru bangun gitu. Terus kayak mereka ya maksudnya kayak gitu tuh, kalau misalnya kitanya belum nggak ada kegiatan juga gitu di rumah, terus kan ibaratnya kita kayak ngapain di sana, mereka punya kegiatan gitu kan, atau enggak kebalikannya, misalnya kayak di Jerman, orangnya di Jerman gitu kan, terus ini masih siang nih gitu, kayak gini kita masih berkegiatan dan sebagainya, tapi kayak misalkan tadi Indo kayak tolong dong ini gitu, kayak dia minta kayak terus temenin di chat, terus ditemenin chat, terus diajak ngobrol, aktivitas bareng gitu maksudnya kayak gitu, kayak yang penting menurut aku komunikasi gitu. Kayak kalau misalnya terus kayak kalau misalnya emang dari awal udah niat gitu ya, mau gimana pun itu badainya pasti bisa sih. Itu kata-kata bijak ya dari yang udah lolos LDR 3 tahun nih. Oke. And pernah punya masalah nggak sih yang besar banget, dan kayak gimana kayak kamu cara solve-nya gitu? Sejauh ini belum pernah. Begitu aneh gitu ya. Jadi selain soal komunikasi, I think trust is also a big shoe of it. Gimana kalian handle-nya? How do you trust each other when you can't see your partner physically? Yang menarik. Pernah punya masalah nggak soal itu? Sejauh ini belum gitu ya. Bagus banget. Trustnya emang udah dari Indo udah kebangun nih guys. Maksudnya menurut aku kalau udah ngejalanin hubungan ya harus saling percaya sih gitu, harus saling percaya, terus percaya satu sama lain lah gitu. Dan untungnya tuh aku sama pasangan aku LDR gitu kan, tapi kayak kita saling ngerti gitu loh. Terus kita tuh setiap malam itu masih sleep call. Oh, it's like a ritual gitu ya, dan nggak boleh miss gitu. Tergantung sih, tetap fleksibel. Iya, tapi sih kalau misalnya gak ada kegiatan, kayak emang akunya udah di rumah, dia udah di rumah, ya udah tetap on call gitu. Tapi kayak bukan ke WhatsApp kan, kayak Discord gitu loh, kayak ya udah pokoknya aku tahu ada di sana. Maksudnya ngerti gitu sih, maksudnya kayak walaupun kita nggak ngobrol, walaupun kita nggak apa, tapi kayak aku tahu kayak oh ini tuh pacar aku di sini nih gitu. So sweet. Jadi kayak bingung aja karena spend time lah ya, jadi kayak nggak jauh, kayak setiap hari tetap ngobrol, jadi ya tetap tahu mereka ngapain, nggak yang hilang gue nggak tahu lu ngapain gitu kan ya. Iya bener sih. Terus juga kebetulan ya pasangan aku juga yang terus ngabarin gitu loh, kayak misalnya dia berangkat kerja atau enggak dia pulang kerja, dia aja mau main sama siapa, ini itu dia kayak benar-benar terus kabarin gitu loh, kan kayak komunikasi is the key ya. Yes, gitu, komunikasi itu penting banget sih kayak I feel like. Terus kalau sambil LDR, kan zaman sekarang tuh everything is about love language. And how do you tackle that? Kayak is it like gift, kayak apa sih namanya, kayak gifting gitu, jadi beliin hadiah terus, atau how do you, misalnya kalau quality time ya nggak bisa dating all the time, jadi gimana nih kalian cara handle-nya? Tapi kayak kalau misalnya kita bahas tentang quality time, love language, kan love language tuh ada 5 ya, apa aja ya? Physical touch, Word of affirmation, receiving and gift, yes, about gift, physical touch, sama quality time. Tapi karena case aku tuh LDR, ada 2 love language yang pasti nggak bisa. Yang pertama tuh physical touch. Kayak kan cuma video call doang, nggak mungkin aku touch lewat screen-nya. Oh my god, gitu doang nggak bisa kan gitu. Yang kedua adalah act of service. Menurut aku, maksudnya kayak menurut aku juga kayak definisi act of service bagi orang-orang beda. Tapi kayak kalau dilihat dari hal kecil kayak misalnya kayak bukain botol atau gimana gitu kan aku pasti nggak bisa gitu. Tapi kan dari 5 ini ada 3 yang bisa gitu. That's a good way to look at it. Kayak misalnya quality time, kayak aku sama pasangan aku tuh
setiap minggu kayak setiap weekend kan dia weekend nggak kerja, aku weekend juga di rumah doang gitu kan. Jadi kita nonton. Jadi kita selalu Netflix and chill gitu setiap minggu. Dan itu kayak dibikin ritual lah biar ya dilakuin terus supaya keep the relationship basically. Iya benar. That's a good tip. Terus kayak apa tadi namanya kayak what gift gitu kan. Ya. Kayak kan sekarang teknologi udah canggih ya gitu. Kan ibaratnya kalau di Indo kan ya kita bisa Gojek, bisa apa gitu. Sedangkan kan di Jerman juga ada Uber, ada Bolt, ada apa kan kayak tinggal download aplikasi kalau misalnya emang mau kan tinggal. Kalau effort pasti bisa lah. Iya bener, yang penting itu niat dan ada effort gitu. Kalau misalnya Cantumkan. walaupun di rumah sebelahan ya, kalau misalnya nggak ada effortnya tuh nggak bisa gitu. Your future plan nih, pernah nggak sih ada omongan kayak boleh nggak sih, bisa nggak sih one day kayak mungkin pacar kamu ke Jerman atau mungkin kayak plan kamu, tapi kalau kamu mau ke dokternya nggak mungkin kamu balik ke Indo kan? Kayak have you ever talk about the future, gimana nih? Aku pernah omongin kayak awal banget kesini, terus kayak aku lupa deh awal banget kesini atau aku baru kesini gitu kan. Aku omongin kayak ya aku rencananya kalau bisa sih kita maksudnya kan ini umur produktif ya, aku pengennya kalau misalnya emang nanti jodoh beneran ya gitu kan, terus kayak satu ya udah aku pengennya tuh kayak di usia produktif ini tinggal di Jerman gitu. Karena kan untuk cari uang kita lebih bagusnya lebih di Jerman gede di sini ya gitu kan. Jadi kayak mumpung masih muda kan, masih kuat, masih produktif gitu kan, masih produktif. Jadi kayak ngelakuin apa tuh bisa lah gitu kan. Dan juga kerjaan di sini kan apa aja tuh ada gitu loh, pasti ada opportunity-nya. Benar gitu. Terus kayak misalnya nantinya tua, ini kayak aku masih muda banget tapi kayak aku udah bos kayak gitu. Nggak mau future planning nih. Oke. Aku rencananya kayak nanti udah tua banget nih, tapi kayak uangku udah banyak ya, amin ya. Amin. Terus kayak ya udah aku mau balik ke Indo. That's the end game. Ya. Karena aku berpikir kayak tinggal di Eropa tuh enak gitu. Kita bisa jalan kemana-mana tuh gampang gitu loh, transportasi umum itu lebih accessible gitu kan daripada di Indo. Terus kayak kursnya lebih mantep ini itu dan sebagainya. Tapi yang aku kurang suka tuh kayak di sini tuh kita harus mandiri ya. Kayak bener-bener semua itu mandiri, kita harus semuanya tuh kita lakuin sendiri. Sedangkan aku maunya tuh saat ini ya, aku maunya tuh aku nanti tuh udah tua, aku udah nggak mau kayak gini. Ngeri gak sih, aku udah terlalu banyak struggling gitu kan. Terus kayak aku mikirnya nanti pas udah tua, udah banyak uang gitu ya, aku mau balik di Indo gitu. Jadi kayak menikmati masa pensiunnya di Indo sih. Sampai detik ini berpikirnya kayak gitu ya. Nggak tahu nanti. I think that's a very good tip. Dan mungkin terakhir aku pengen tahu nih, buat misalnya Adel bisa nyampein nih ke orang-orang yang mungkin sekarang lagi bingung, aduh bisa nggak ya gue jalanin LDR, like karena kalau nggak bisa LDR ya mau nggak mau putus, and that's a very sad thing to do kan. What are the consideration, misalnya kamu ada teman yang nanya, gue bisa LDR nggak ya, gue LDR atau enggak ya gitu, kayak what would you say to them? Dulu waktu aku baru datang, terus kayak ada orang nanya aku gitu kan, punya pacar belum gitu kan, orang Indo. Terus kayak aku bilang ya udah di Indo. Terus aku ditanya, terus kamu bakal kesini atau enggak? Terus aku tahu gitu kan. Terus dia tanya, emang bisa LDR gitu kan? Iya gitu. Terus kayak aku nggak bisa aja sih, pasti kalau udah komitmen, kalau udah saling percaya satu sama lain, kalau misalnya ini pasti bisa. Terus kayak orang itu tetap nyepelehin gitu loh, kayak aku aja udah 2 tahun tapi nggak bisa gitu. Banyak banget yang nggak bisa. Iya, tapi kayak ya untungnya aku sampai detik ini masih bisa ya gitu. Tapi kayak menurut aku itu tergantung orang juga sih. Benar. Sama tergantung cara pasangan itu berhubungan ya mungkin ya. Maksudnya kayak komunikasinya itu gimana gitu. Karena ya balik lagi komunikasi itu yang paling penting gitu loh. Sekedar kayak cuman ngabarin atau gimana, kayak aku keluar sama ini ya sampai jam segini ya gitu. Kayak kita tuh tenang gitu loh, karena kan kita nggak ada di sisi pasangan kita kan. Maksudnya kita kan pasti merasa kayak gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya pasangannya udah terus ngabarin terus ini kan ibaratnya kita jadi lebih percaya gitu loh. Jadi kan tahu juga kayak kebayang lah kehidupan lu di sana gimana sih. Iya benar. Jadi kayak kalau ada apa-apa tuh tetap kabarin sih. Advice-nya buat teman-teman
LDR itu bisa guys, itu tergantung niat dan effort masing-masing pasangan sih. Jangan takut pokoknya, dan kalau dari Adele, I think the summary adalah tetap kalau kita masih muda, nomor satu apa ya, kayak kita penuhin cupnya kita dulu nggak sih, kayak fulfill ourselves dulu. Ya tergantung setiap orang beda-beda, kayak nggak ada yang bisa ngomong ya lu harus LDR atau enggak. Harus tadi seperti yang Adele bilang, harus tahu sama partner kamu gimana, bisa nggak tipe komunikasinya, tipe berhubungannya. Dan ya pasti kalau misalnya saling support, saling pengen pacar dan pengen kamu sukses, ya pasti you guys will make it work. Ya, misalnya kayak kan masih muda, kita pasti tetap mau membangun diri, membangun value kita sih. Maksudnya kan kita tuh masih masa-masa yang ini kan, maksudnya Explore kan. ya gitu. Nyari jati diri. Bener, nyari jati diri ibaratnya. Ya kalau misalnya pasangan kamu support, kita pasti bisa sih. Mau LDR-nya mungkin Indo Amerika kan beda berapa jam, 12 jam kali ya gitu. Tetap bisa sih kalau emang dari awal tuh udah diniatkan. Tadi ada bilang kalau sebelah rumah aja kalau nggak niat mah nggak bisa gitu ya. Bukan masalah jarak tapi masalah niatnya. Niat dan effortnya guys. Okay, that's a very interesting topic. Thank you so much Adele for sharing. I think that's all for this video and we'll see you on the next one guys. Bye bye.